16 Juli 2025 Gerakan Aspirasi Surabaya mengadakan aksi demo di depan UD Intisari Jaya Jelngagel Jaya Selatan nomor 29 atas dasar putusan PN Surabaya Peti Surabaya Mayari yang dimenangkan Budi Darmawan atas Andoko Halim. Dari aspirasi yang disampaikan oleh GAS ada 2 titik yang akan didatangi, yaitu toko UD Intisari Jaya dan rumah dari Andoko Halim. Tuntutan dari GAS Gerakan Aspirasi Surabaya adalah Andoko Halim wajib membayar atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu uang sebesar 2 miliar rupiah milik Budi Darmawan. Namun jika tidak membayar akan menyegel toko UD Intisari Jaya. Tujuannya untuk menegakkan keadilan. Ingat bahwasannya hutang sampai kapanpun itu tempat hutang, sampai rumahnya disegel itu hutang. Kawan-kawan semuanya, ingat yang punya hutang orang bayar, dijual saja sempatnya itu Pak Andoko. Putusan negeri serta putusan dari Mahkamah Agung yang mana Bapak Andoko telah memiliki sejumlah hutang, namun pada faktanya Andoko enggan membayar hutang tersebut, bahkan terkesan mengingkari putusan yang sudah ditetapkan oleh negara. Untuk itu hari ini kita nyatakan Gerakan Aspirasi Surabaya bakal menyegel toko yang di depan kita ini. Sepakat ya buat teman-teman, karena hak tidak digunakan oleh Andoko. Kawan-kawan semuanya, untuk Gerakan Aspirasi Surabaya masa membayar sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung Halim belum bisa memenuhi hutangnya. Jadi kawan-kawan, hari ini Gerakan Angin Simak, Gerakan Aspirasi Surabaya menyerahkan toko UD Intisari Jaya Surabaya ini. Kawan-kawan semuanya, ingat bahwasannya dia mau menindak orang itu sampai nangis-nangis, mohon. Tapi pada faktanya hari ini kawan-kawan, ketika beliau dikasih, maka beliau tidak membayar. UD ini usaha ini hasil dari hutang. Awal mulanya beliau itu hanya orang biasa kawan-kawan. Kita kasih hutang itu 2 M betul awal mulanya, tetapi apa? Dicicil hanya beberapa saja. Habis itu apa? Beliau Kompol Dharma Kapolsek Gubeng yang saat ini memimpin dan bertindak sebagai penanggung jawab keamanan menutur, setelah kami mendapat perintah dari Polres maka kami bergerak dalam pengamanan. Mediasi sudah dilakukan namun gagal. Jumlah personil 50 anggota yang mengamankan giat ini yaitu dari Polrestabes dan Polsek. Berikut penuturannya. Setelah Polsek mendapat edaran surat kepada Polrestabes bahwa akan dilaksanakan kasa menyampaikan pendapat di depan Intisari Jaya. Saat itu kami sudah mempersiapkan diri, dari Polres sudah mempersiapkan diri personel pengamanan di lokasi. Ya. Kami dari pihak keamanan hanya membahas masalah keamanan dan memfasilitasi menemukan kedua belah pihak supaya mediasinya itu ada mufakat. Ya, itu yang diharapkan bersama, dan alhamdulillah dari rekan-rekan GAS tertib, lancar, ya, dan bisa membuat situasinya tenang sehingga warga jalan tidak terganggu. Walaupun di awal untuk pengaturan sebagainya supaya rapat, tapi sekarang bisa kita lihat sendiri lalu lalit dan normal, lancar, dan alhamdulillah tidak ada yang menjanjikan dengan kerjasama bersama antara pihak kepolisian, pengunjuk rasa dan yang diunjuk rasa bersama. Ya, ini berapa anggota personil Pak yang dari Bapak sendiri dari Polsek? Ya, dari Polres disiapkan 54 personil. 54 personil. Lalu
titik demonya, titik aksinya berapa titik Pak hari ini? Kalau dari rencananya ada 2 titik, selain di toko ada juga di rumahnya. Ya, di rumahnya dan juga siapkan personil juga jika ada yang mengaman di sana. Ya, tapi alhamdulillah kita bisa tarik 1 titik. Nanti pertemuannya kedua belah pihak mudah-mudahan ada hasil yang bisa kedua belah pihak itu bisa menerima. Tidak bisa sepihak saja, harus kedua belah pihak karena yang bermasalah dua pihak tidak sepihak. Ya. Masih. Ini untuk izinnya berapa kali demo Pak? Itu berapa hari gitu? Informasinya kalau nggak salah 2 hari, hari ini dengan besok. Saya yakin hari ini selesai clear, juga akan ada. Tapi kalau hari ini nggak clear, kemungkinan bisa akan ada lagi demo. Ya, besok wajar. Kalau tuntutannya nggak dipenuhi atau mungkin kesepakatannya belum deal, mungkin ada lagi. Tapi kalau sudah deal, insya Allah besok nggak akan terjadi unjuk rasa lagi. Ya, cukup 1 hari selesai. Ya, cukup 1 hari. Kita menginginkan yang demikian bisa terjadi. Ya. Kalau setiap hari durasi atau sampai jam berapa? Sesuai aturan sampai jam 17.00 ya. Paling kita molor-molor kesempatan sampai jam 18 lah, jam 6 sore. Jadi biasanya kita jam 5 itu sudah kasih tahu, sudah waktunya sudah mendekati habis. Silakan untuk diselesaikan. Untuk kalau memang ada jatuh lagi bisa dimainkan besok lagi. Ya, siap. Ya, kiranya semua bisa berjalan baik. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekitar jam 11:40 Andoko Halim bertekuk dan menyatakan siap membayar hutang itu dengan cara mengangsur. Depan ke jajaran TNI Polri yang sudah mengawal aksi kami untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Terima kasih, akhirnya ada titik temu antara beliau-beliaunya, saya nggak harus menyebut nama, antara beliau-beliaunya sudah sepakat, ada perdamaian dan perjanjian, insya Allah akan dilaksanakan dalam minggu atau bulan ini, gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Kita balik kanan ke kantornya gas ya, jangan ke kantornya AMI, kantor gas. Saya ini nanti AMI yang dibaca, ini gas ini bukan AMI ya, gitu ya. Terima kasih Bapak Polisi, Bapak TNI. Oke, terima kasih. Balik. Ya kawan-kawan semuanya, kita balik kanan ke kantornya Gerakan Aspirasi Surabaya. Sesuai namanya, Budi Darmawan berbaik hati menerima permohonan Andoko Halim mengembalikan uang itu dengan cara mengangsur. Aksi demo kembali ke posko dan berharap Andoko konsisten pada pernyataannya dan tidak neko-neko lagi. Metro Global News mengabarkan dari Surabaya.